Ada orang meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur. Apa yang pertama kali harus kita kerjakan? Biasanya orang kalau meninggal dunia langsung bingung, harus begini, harus begitu. Pertama kali kasih pemisah itu rumah, mana laki, mana perempuan. Yang kedua, kalau dia di atas kasur, pindahin ke dipan yang rata. Cabut bantalnya, nggak boleh pakai bantal lagi. Lalu setelah itu lepaslah pakaian yang masih menempel di tubuhnya, kaosnya, pakaian dalam, pakaian luarnya semua ditenggalkan, dicopot, lalu ditutupi dengan kain yang halus. Kalau bisa bukan yang berwarna putih, agar tidak nampak tubuhnya itu mayit. Mulai detik itu kalau bisa bakar, bukhur, pewangi, agar menutupi baunya mayit. Karena tidak ada bangkai yang lebih tajam baunya melebihi bangkai manusia. Jangan sampai jadi aib. Tuh, setelah itu dibakar bukhur, ditutupi dengan kain, dan mulai detik itu setelah ditutup dengan kain, ya, kalau matanya masih terbuka tutup. Karena al-ain yatba'ur ruh, karena mata itu ngikutin ruh. Nanti beranggapan kalau nggak ditutup matanya, orang beranggapan ini mayit nggak baik, matanya delak-delik, matanya melotot. Bukan, itu mata yatba'ur ruh, dia ngikutin ruh. Makanya buru-buru ditutup. Ya, kalau mulutnya terbuka rapetin, kalau nggak bisa ikat, nggak apa-apa. Lalu perutnya tindihin dengan buku supaya tidak kembung. Ya, lebih cepat dimandikan lebih bagus. Tapi kalau ada halangan nungguin dan itu nggak apa-apa, ditunda. Setelah itu saudara, ini bicara soal memandikan mayit. Ditaruh itu mayit di tempat pemandiannya. Apa tuh namanya? Bukan keranda, ya, ranjang yang buat memandikan. Ya. Sekarang bicara ada ranjang yang buat dimandikan jenazah khusus, ada atau tidak ada itu kita mandikan dengan dipan atau di tanah atau di atas ubin. Maka pertama kali yang harus kita perhatikan saudara, sebelum kita memandikan kita harus sudah menyiapkan kain kafan. Ya, sebelum memandikan itu mayit, keluarga harus buru-buru ambil duitnya itu mayit, kalau dia kepala rumah tangga, untuk beli kain kafan, bukan uangnya orang lain. Kecuali yang meninggal perempuan, istrinya atau anaknya, atau yang meninggal ini orang yang masih dinafkahi, maka ambil dari nafkahnya dia. Jadi kain kafan 3 lembar. Kalau perempuan 2 lembar, tambah gamis khusus, ya, tambah 2 sarung, tambah sarung, gamis dan kerudung. Kalau laki-laki 3 helai kain kafan. Udah disiapin. Setiap kain kafan satu buka dulu. Ini kiblat. Ya. Ini barat, ini timur. Maka letakkan lurus. Sebagaimana jenazah ketika meninggal dunia letakkan lurus. Jadi kakinya menghadap kiblat. Palanya di sana, kaki menghadap kiblat. Kain kafan juga disiapkan seperti itu. Setiap kain kafan setelah dibentangkan ditaburi dengan taburan kayu apa itu? Serbuk kayu yang wangi-wangi itu. Cendana. Ditaruhin bubuk kapur juga boleh. Setelah 1 lapis begitu letakkan di atasnya 1 lapis lagi. Taburin lagi. Boleh taburin minyak wangi juga boleh. Tutup lagi lapisan ketiga, taburin lagi, udah selesai. Udah, kain kafannya siapin. Setelah kain kafan siapin 4 kapas. Kapas pertama agak lebar, taburin apa namanya tuh seperti kapur barus yang wangi-wangi. Ini dianjurkan saudara. Ya, serbuk itu supaya sedikit apa namanya melindungi kulitnya mayit. Saya ulangi 4 kapas. Kapas pertama khusus buat urusan kemaluan depan dan belakang. Dibentuk seperti maaf sempak besar, disiapin. Lalu siapin lagi kapas yang selanjutnya buat nantinya
nutupi dua telapak tangan. Siapin satu kapas lagi untuk taruh di bawah telapak kakinya. Ya, siapin lagi kapas untuk lubang hidungnya. Siapin kapas lagi untuk nutupi lubang telinganya. Jadi jangan sampai mayit setelah dimandikan baru dibikin itu. Nanti berantakan. Ini memperpanjang waktunya mayit, kesian ya. Jadi setelah siap itu lalu ambil 3 kain. Seperti kain kafan yang sudah dikotakin. Enggak dijahit juga enggak apa-apa. Tapi kalau dijahit lebih bagus. 3 kain seperti sarung tangan. Jadi kain putih dipakai seperti sarung tangan. Sebelah kanan, sebelah kiri. Berarti kalau ada 2 tangan berarti 6 apa tuh khirqah, 6 apa? 6 ya 6 sarung tangan. Pertama setelah kita pakai sarung tangan baru bicara jenazahnya nih. Letakkan kepala jenazah di barat, kakinya di timur. Ditaruh di tempat memandikan itu jenazah. Tutupin dengan kain yang berwarna hitam atau berwarna coklat, pokoknya jangan putih. Dikhawatirkan kain putih kena air tembus pandang. Makanya ditutupi dengan kain apa, batik atau apa. Lalu pertama kali pegang dia punya apa nih? Pundak. Ya. Pegang jempol kita ada di bawah kupingnya dengan tangan kanan. Ini kepala jenazah dipegang, agak kita angkat sedikit. Kita angkat sedikit, ya. Tangan kiri kita udah pakai apa nih? Sarung tangan. Lalu sambil kita angkat itu leher dikit saja. Ini tangan kita yang kiri pegang ke bagian perutnya itu mayit sebelah kiri di samping pusar. Sambil kita tekan, ini bukur nyala ya. Bukur prapen wewangian supaya enggak jadi aib. Yang mandikan orang yang jujur, orang yang amanah. Kalau dia lihat kebayaan itu mayit, nanti dia bukain, dia sebar luaskan, dia melihat kejelekannya itu mayit, itu orang jujur, dia enggak buka. Dia tekan itu perutnya. Dan yang hadir ketika memandikan jenazah orang-orang yang mengurus jenazah itu. Ada keluarganya boleh. Tapi yang dikhususkan pertama orang yang paling ngerti fikih. Ditekan sehingga keluar itu kotorannya. Ya, sisa-sisa kotoran keluar, dibaringkan lagi. Diangkat lagi. Ditekan lagi. Setelah itu dicebok dengan tangan kiri kita yang sudah memakai sarung tangan. Udah bilas. Sarung tangan ini buang. Ya. Ambil lagi sarung tangan yang kedua. Pakai lagi. Mulai kuku-kukunya nih dibersihin. Pakai cotton bud atau pakai lidi, ya. Lalu ambil kapas, bersihin lubang hidungnya. Masukkan air ke lubang mulutnya, lalu tumpahin sedikit sambil dimiringin kepalanya, bersihkan kotoran kupingnya, ya. Setelah selesai dibersihkan semua, ya, ini masih pakai sarung tangan itu. Baru mulai diwudukan. Niat memundukkan mayit ini. Pertama basuh muka, ya, tentunya pakai siwak dulu tadi tuh. Pakai siwak dulu, jangan sampai hidup. Ya. Ini kalau wali, ya. Kalau walang urusannya lain deh. Kalau wali pokoknya hidup nih. Siwakin, setelah siwakin bersih semua, baru mulai wudu, basuh mukanya, ya, 3 kali, ya. Setelah itu tangan kanan, tangan kiri, kepala, langsung kaki, selesai, wudunya udah selesai. Baru mulai memandikan jenazah, ya, kita ada pada posisi sebelah kanannya dia. Ada 3 air, minimal ada 3 air. Air pertama sudah dicampur dengan sabun atau sampo. Air kedua untuk bilas. Air ketiga air kapur barus. Itu kamper. Ya minimal nih 3 ember. Ember pertama udah dicampur dengan sabun penuh busa.
Ember kedua air bersih. Air ketiga air kapur barus. Ya. Mak sidir, mak muzileh, mak koroh. Air sabun, air suci, air kapur barus. Ambil yang pertama air sabun. Kita siram pertama kepalanya sampai bagian bawah dagu. Ya, dimandiin tuh. Turun. Lalu turun ke kanan, tangan kanan. Sampai bawah atau dari bawah ke atas. Dari ujung jari ke atas. Lalu turun, ambil lagi dari air itu tuh, yang air yang ember pertama tuh. Terus ke kaki sebelah kanan. Setelah selesai, angkat kaki kanannya itu mayit, bagian bawahnya tuh kaki ditaruh di pangku di kaki yang sebelah kiri. Maka mayit kita angkat sedikit. Ya, nyambung gak nih? Ente mukanya kayak pada ketakutan nih. Angkat sedikit. Baru ya. Ini tangan kanan pegang itu mayit pahanya. Ya. Tangan kiri yang main. Ya, mandikan. Pakai selang boleh, itu lebih bagus. Ini kalau kita bicara hal yang paling minimal, yang paling ringkes ada 3 ember, pakai gayung berarti. Kalau pakai selang itu lebih bagus, pelan-pelan. Ya, semakin lembut, semakin senang itu mayit. Ya, kita kalau dimandiin sama orang waktu masih kecil sama orang tua kita disemprot, waduh. Tapi kalau pelan-pelan, nyaman. Begitu juga belakang dari mulai pundak sampai bawah agak dibalikin sambil disiram. Ya, tetap ini jenazah harus tertutup. Mukanya sampai kaki tertutup, jangan mukanya kebuka. Ini sunnahnya ya. Setelah itu turunin kaki kanan yang mangkuk ke kaki kiri, pindahlah dia ke sebelah kiri. Sebelah kiri begitu. Dia mandikan kepala, turun ke tangan sebelah kiri, turun sampai kaki, lalu diangkat kaki kirinya ke kaki sebelah kanan, agak diangkat sedikit, main di bagian belakang. Masih pakai tangan kiri lagi. Tangan kanan yang megang di atas. Setelah selesai, pastikan ini kira-kira air sabun ini, kalau dulu sidir itu seperti tumbuh daun kering ditumbuk, daun sidir. Kalau sekarang orang nggak pakai, gampang pakai sabun. Pastikan sabun itu rata. Ya, ke lubang kupingnya, ke bagian kubul dan duburnya pastiin bersih dengan sabun sampai ke jari jemarinya. Selesai, yakin, baru pakai air pembersih yang mutlak, ma'ul mutahhir. Ya. Dibilas sampai bersih. Mau ulangin lagi bagus. Ini kalau bicara ringkas 3 kali. Bagian yang kedua bilas, bagian ketiga ditutup dengan air kapur barus. Ini kain yang nutupi jenazah usahain yang sangat tipis supaya kalau kita siram di atas tuh langsung tembus. Ini tangan yang mandi jenazah nggak boleh langsung, dianjurkan harus pakai pelapis khirqah, pakai sarung tangan tadi itu. Kecuali udur betul-betul nggak ada. Ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena tangan ini ntar dipakai untuk nyebok itu mayit. Ya, dipakai untuk nyebok itu mayit, jangan langsung. Usahain pakai sarung tangan. Setelah itu bilasan yang terakhir, yang ketiga dengan air yang sudah dicampur dengan air kapur baras atau kamper yang ditumbuk itu. Tujuannya mengencangkan kulitnya itu mayit. Ya. Bahkan sebagian orang dulu dicampur dengan garam airnya supaya menambah kekebalan kulitnya itu mayit. Seperti itu. Setelah itu baru diangkat ke dilap dulu pakai anduk. Dilap dulu pakai anduk. Maaf, ulang sedikit. Tadi pertama habis diwuduin lengkap. Yang wuduin itu setelah selesai baca doa wudu, baru mulai mandi. Setelah mandi selesai diwuduin lagi, ya. Setelah itu dilap pakai kain atau anduk. Setelah selesai baru diangkat itu jenazah, ditaruh
di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Kepala di barat, kaki di timur, sebagaimana waktu dimandiin tadi. Ya berbeda ketika waktu disolatin, mau disolatin ntar posisinya beda, nyerong ya. Tapi kalau waktu mandiin sama waktu ngafanin sangat dianjurkan sunnahnya kakinya yang ke kiblat. Diletakkan itu mayit di atas kain kafannya, maka mulailah yang pertama kali ambil itu kapas yang dipakai pertama kali buat nutupin sauaten, kubul dan duburnya. Udah ditutupin, ambil kapas lagi, tutupin telapak tangannya. Ini organ-organ wudhu nih, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, antara jari jemarinya juga boleh ditutup-tutupin dengan kain. Ini kain dengan kapas. Kapas ini udah dicampur semua dengan kapur barus boleh, dengan serutan kayu yang wangi boleh. Tutupin jari jemarinya selesai, lalu tutupin hidungnya, tutupin kupingnya, letakkan kapas di bawah telapak kakinya, baru mulai dibungkus. Ini kita begitu nanti saudara. Ya, begitu. Orang yang bangga diri, orang yang kuat, ya begitu ujung-ujungnya seperti itu. Enggak ada daya. Kal mayyit baina yadail ghasil. Mayit itu tergantung yang ngurus, yang mandiin, yang kafanin, mau dibanting kanan, banting kiri, enggak ada daya. Betul. Itu bicara mandikan kalau tubuhnya utuh. Dalam fikih kalau mayitnya itu kebakar, ya, hangus, atau dia matinya mati syahid di medan pertempuran melawan orang kafir, nah ini gugur, yang namanya mandi gugur. Atau janin keguguran yang lahir sebelum 6 bulan, atau tidak ada tanda kehidupannya, atau belum berbentuk manusia, maka nggak wajib dimandiin. Tapi ketika dia lahir hidup, walaupun 6 bulan muncul teriak sedikit aja, nah ini berarti tanda hidup, maka wajib dimandikan. Tapi kalau mayit ini masih janin atau gugur di medan pertempuran, maka jatuhlah yang namanya memandikannya. Kalau hancur tubuhnya seperti kebakar atau kena apalah, kecelakaan atau apa yang tidak mungkin, kalau kena airnya hancur, nauzubillah min zalik, maka yummima ditayamumkan. Atau tidak ada orang yang bisa memandikannya kecuali perempuan. Perempuan bukan istrinya. Kalau istrinya boleh, kalau orang lain maka yummima ditayamumkan. Ya. Ini kelas orang biasa ya. Kalau kelas para ambia, para aulia, tubuhnya wangi, nggak pakai perapen lagi, nggak pakai buhur. Seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memandikan Rasulullah, pas lagi dibasuh dadanya, itu wajahnya Rasul kayak bulan, seperti orang senyum. Apa kata Nabi, kata Sayyidina Ali, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Alangkah indahnya engkau wahai Rasul, alangkah wanginya engkau wahai Rasul, dari masih hidup sampai sudah jadi jenazah. Tuh. Wangi, tubuhnya wangi. Dan makruh saudara mengambil kain kafannya mayit, rambutnya mayit, organ tubuhnya mayit, bulu atau rambutnya mayit, ini makruh hukumnya. Dan meletakkan, menulis lafaz di kain kafannya makruh. Menulis lafaz yang nampak di organ tubuhnya, di jidatnya sampai kelihatan makruh. Ya, kenapa? Karena ini akan bercampur dengan tubuh yang nanti jadi bangkai, yang hancur. Ya, kecuali dia ajsadul anbiya, ajsadul aulia, tubuhnya para penghafal Quran, para aulia, para nabi, enggak hancur dimakan sama tanah, utuh. Tuh. Ini pada serius nih kalau kita ngomong soal mati. Ya, begitu. Ya Allah bitaufik. Mudah-mudahan panjang umur saya tahu ya. Jadi mulai dibungkus itu mayit. Bungkusnya yang pertama angkat bagian yang sebelah kiri, kain kafan itu diangkat. Nutupin itu mayit. Maaf, Anda ulang sedikit. Sebelum meletakkan kain kafan pertama,
letakkan tali yang buat ngikatnya ada 5. Di bagian atas kepala, di bagian pundak, di bagian pinggang, di bagian lutut, sama di bawah kaki. 1, 2, 3, 4, 5. 1 di atas kepala, 2 di pundaknya sini, 3 di pinggangnya, 4 di lututnya, 5 di bawah kaki. Itu ditaruh, dipanjangin di bawah kain kafan. Jadi ketika kain kafan ditutup, pertama yang sebelah kiri, baru yang sebelah kanan. Angkat lagi yang kedua sebelah kiri, tutup sebelah kanan. Angkat lagi sebelah kiri, tutup sebelah kanan, baru mulai diikat ikatan yang gampang untuk dicopot nanti di lubang kubur. Diangkat itu jenazah, ya. Ini bicara laki-laki ya, jenazah laki-laki. Sedikit kalau urusan perempuan ini 2 kain kafan, ya, 1 sarung, 1 gamis, 1 kerudung, 5. 2 kain kafan, gamis, sarung, kerudung. Gamisnya merek apa, Beb? Bukan gamis yang kita pakai, bukan. Ya. Kerudungnya merek apa? Bukan kerudung yang bermerek. Sarungnya merek apa nih? Sarung yang mahal nih biar senang mayitnya, bukan, nggak boleh saudara. Ya. Jadi gamisnya, sarungnya, kerudungnya dibuat dari kain kafan itu. Ya, putih. Pertama, saudara pakaian sarung dulu. Ini ada ibu-ibu dengar nih. Jadi ibu-ibu nanti kalau ada apa-apa bisa terjun langsung. Ya, Bu. Bu. Siapa yang mau duluan, Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur. Jadi setelah tadi bapak dan ibu dimandikan jenazahnya nih, yang perempuan, yang mandiin juga perempuan, ditaruh di kain kafannya, saudara. Pertama ditutupin dengan sarung, 2 sarung yang terbuat dari kain kafan, dimasukkan 2 sarung. Setelah itu dimasukkan gamis, jadi kain dipanjangin, dibolongin tengahnya, dimasukin di atas bagian sininya, itu ibu-ibu paham deh tuh. Dimasukin gamisnya, lalu dikerudungkan, ya, dikerudungin tuh, baru ditutup dengan 2 kain dua kain kafan. Ini bicara mayit laki dan perempuannya, bukan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau mereka meninggal dunia sedang ihram, masih pakai pakaian ihram, hati-hati. Waktu mandinya nggak boleh pakai wewangian. Kalau laki-laki nanti pas ditutupi jenazahnya dengan kain kafan, kepalanya nggak boleh ditutup. Kalau perempuan nggak boleh dikerudungin, ya langsung kain kafan aja. Kenapa? Agar dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan bertalbiyah. Itu. Ya, dibawa deh tuh jenazah udah dibungkus rapi, sebelum keluar rumah boleh disolati oleh keluarga terdekat. Bicara sholat jenazah itu gugur walaupun yang nyolatin hanya 1 orang. 1 orang doang nih, Bib, nggak apa-apa, udah gugur. Ya. Perempuan sholat jenazah boleh nggak, Bib? Boleh, sunnah. Anak kecil nyolatin jenazah boleh, sunnah, tapi nggak gugur. Harus laki-laki walaupun 1 orang gugur. Dan makruh mengulangi sholat jenazah. Anak udah sholat tadi, Bib, ini sekarang dibawa ke masjid, anak mau sholatin lagi, makruh ente. Kalau ente tadi udah nyolatin, jangan ikut sholatin lagi. Ya, setelah disolati oleh 1 orang 2 orang di rumah, ini udah gugur hukum nyolatin jenazah. Lalu apa hikmahnya dibawa ke masjid? Supaya banyak orang bisa menyolati. Karena Nabi menganjurkan sholat jenazah itu 3 shaf. Ya, 3 shaf. Lebih banyak orangnya lebih bagus. Karena mereka semua bisa menjadi wasilah syafaat untuk mayit. 1. Yang kedua, dalam hadis menyolati jenazah orang yang diampuni dosanya oleh Allah, yang nyolati juga diampuni dosanya oleh Allah. As-salat ala maghfuran lahum. Salatin orang yang diampuni sama Allah, ya, maka yang nyolati juga diampuni dosanya sama Allah. Ditaruh ini jenazah, laki atau perempuan. Kalau laki jenazahnya, maka yang nyolati berdekatan dengan posisi kepala.
Kalau yang meninggal perempuan berdiri ngimamin salat jenazahnya agak ke bagian tengah sedikit. Ya. Kalau nggak begitu Bib, nggak apa-apa. Tapi ini bicara sunnah yang paling rapi. Siapa orang yang paling layak menyolati jenazahnya? Kalau yang meninggal anak, yang nyolati bapaknya. Kalau bapak yang meninggal, yang nyolati yang paling afdol anaknya. Nggak ada pamannya. Oh di situ ada orang alim Bib, wah gugur. Udah ada orang alim, gugur. Kata ulama di situ ada seorang sayyid, wah itu lebih afdal. Qaddimu Quraisyan. Karena kata Nabi dahulukan Quraisy, maksudnya sadah di sini. Dalam segi kepemimpinan, dalam segi salat seperti itu. Kita lanjutin pembahasan itu jenazah mulai disolatin. Solatin takbir pertama ya, usolli salatal janazah ala hadzal mayyit arba takbiratin fardu kifayah fardhon lillahi ta'ala. Allahu akbar. Panjang enggak? Panjang. Begini aja pendek. Usolli ala man shalla alaihil imam. Usolli ala man shalla alaihil imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu udah ada sayyidinanya. Dalam kitab ditulis minimalnya tuh Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh takbir lagi. Kalau Anda baca salawat Ibrahimiyah itu lebih afdal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammad. Hamidum Majid. Allahu akbar. Takbir yang keberapa itu? 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa simahu wa simahu. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ad-dunya sa'ati wa huwa lagi. Kana muhsinan fazil bi ihsani. Panjang itu doanya, entar hafalin sendiri. Takbir ketiga begitu doanya. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi anha akrim nuzulahu wa simahu. Allahumma kanat muhsinatan fazil bi ihsaniha wa in kanat musii'atan fatajawaz anha. Allahumma hadhi amatika wa ibnu amatika kharajat min rahwi dunia. Selesai. Kalau bayi, anak kecil, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tetap itu dibaca kata ulama. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ja'alhu faratan li abawayh. Ya Allah jadikan ini anak tabungan pahala buat orang tuanya. Wa salafan wa dhukhran wa idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihima wa thaqil bihima mawazin hasanatihima, dan beratkan timbangan pahala orang tuanya. Wa afraghis sabra ala qulubihima. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana walahu. Allahu akbar. Setelah Allahu akbar yang keempat ini ya, atau takbir yang terakhir ini, kata ulama baca Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'da waghfir lana walahu. Setelah itu doa-doa yang begitu banyak juga. Ada tambahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun kata Imam Syafi'i tidak dianjurkan itu, tapi boleh-boleh saja. Fid dunya hasanah. Ya Allah berkahi hamba di dunia dapat hasanah. Hasanah kata ulama macam-macam. Yang pertama ilmu. Kalau orang di dunia ngaji punya ilmu, itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau orang enggak ngaji, dia enggak dapat hasanah. Yang kedua ibadah. Fid dunya hasanah artinya ibadah. Yang ketiga harta yang berlimpah. Adalah kata ulama istri yang solehah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah. Hasanahnya akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama bilang doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ada lagi ulama bilang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Imam Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baru setelah itu doain mayit. Setelah itu
bersaksi isyhadu annahu min ahlil khair. Itu kalimat isyhadu annahu min ahlil khair itu dampaknya sangat positif untuk mayit. Karena 3 kesaksian orang bilang dia ini orang baik, diampuni dosa sama Allah. Kalau yang nyolatin 10 orang gimana? Kalau yang bersaksi untuk dia ini kebaikannya ada 200 orang, isyhadu annahu min ahlil khair, wah itu lebih istimewa lagi. Betul. Setelah itu dibawa jenazahnya minimal 4 orang, kurang dari ini makruh. 2 di depan, 2 di belakang. Boleh lebih bib? Boleh 6 orang. 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Boleh lebih bib? Boleh 8. Tinggal ditambahin aja. Lebih dari itu boleh kata ulama. Sampai dianjurkan dipanjangkan itu apa namanya? Bambunya supaya bisa digotong sama orang banyak. Dan disunahkan bawa ke kuburannya jalan kaki. Ya, kecuali tempatnya jauh. Setelah sampai ketika digotong jenazah sangat dianjurkan orang berzikir atau diem. Tapi bicara soal dunia dilarang. Sampai itu jenazah sampai di kuburan ketika dimakamkan, ingat sebelum dikuburin dari pertama keranda dibuka. Ini orang biasanya nggak terlalu mau perhatikan sunnahnya Nabi. Contoh ini kuburan, ini kan kiblat, tuh barat, ini timur. Maka kuburannya pasti lubangnya adanya mengarah ke selatan sama utara, betul? Begini, lubang. Maka mayit diusahakan kerandanya turun di posisi kakinya. Ya, dibuka tuh. Sebagaimana ketika memandikan jenazah dianjurkan di tempat tertutup, nggak ada yang lihat, nggak boleh di tempat terbuka. Waktu nurunin jenazah sangat dianjurkan dibukain kain. Ketika diangkat jenazah ada 2 atau 3 orang di dalam lubang kuburnya. Siapa yang paling berhak? Asobah, orang-orang dawil korobahnya dia, anaknya atau bapaknya atau kakaknya atau adiknya. Ya, diangkat itu mayit, dikeluarin, turun palanya, tubuhnya, tangannya, kakinya. Ya, setelah rata dipegang dulu, baru turun ke dalam kakinya, baru bagian belakangnya, baru punggungnya, langsung pada posisi begini nih. Posisi apa nih? Baring dengan pundak sebelah kanan. Buru-buru kain kafan yang bagian kepalanya nih, ya pertama tali itu buka-bukain, tinggalin di situ, kain yang sebelah kanan dibuka, tempelin dengan tanah yang sebelah kanan nih, supaya palanya ada bantalan. Ya, palanya ada bantalan. Setelah dibaringkan, dicopot tali-tali kain kafannya itu, lalu pipinya, telinga kirinya yang dianjurkan mengazani, mengomati di kuping kanan. Cuman karena posisi kuping kanan ketutup dengan tanah, yang kita lihat orang ngazanin di kuping kiri, padahal yang disuruh itu kuping kanan, cuman posisi nggak bisa. Maka kita yang ngazanin dan ngomatin di kuping kanan, walaupun mulut kita ada di sebelah kiri. Pelan-pelan aja, ya azannya juga singkat-singkat aja, nggak usah kayak lagi azan zohor di masjid yang 6 menit 7 menit, mana tuh orangnya. Ya, azan pelan aja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya, jangan 7 menit. Tamahit emang ini masjid. Ini masjid kuburan, buruan dah. Apalagi orang soleh, ajiluni, buru-buru. Ya, azanin, komatin, mulai ditutup. Namanya ada 2, ada lahat, ada syak. Lahat itu panjang lubang kurang lebih ukuran orang berdiri dan menegakkan tangan 2,5 meter kurang lebih ya. Di bagian bawahnya dicoak, sebelah kanannya
jadi mayit dimasukin, namanya lahat. Ini paling afdolnya meletakkan jenazah di lubang lahat, yaitu dalam bentuk lahat. Lahat itu udah lubang dicoak sebelah kanannya, sebagaimana di Indonesia. Betul. Di Madinah begitu, karena tanahnya sholabah, tanahnya kokoh, nggak gempur. Jadi kalau mayit dimasukin aman. Tuh. Kalau di Mekah beda, pakai syak. Syak itu udah ukuran 2,5 meter, tengahnya dibikin lubang lagi. Seperti got gitu, dari ujung ke ujung. Jadi mayit diletakkan di situ, lalu ditutup dengan kayu di situ. Kalau lahat kan kayunya nyamping. Nah, mana yang lebih afdal, Bib? Tergantung tanahnya. Kalau tanah di negeri itu memang kokoh, maka lebih afdal lahat. Kalau tanahnya gempur, maka lebih afdal syak. Seperti itu. Ya, ditutup. Ketika selesai, dianjurkan tasbit, bukan ditinggal tuh mayit. Karena dalam hadis Rasul yang sahih, fas'alu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Kalau mayit itu udah dikubur, jangan tinggalin. Ditasbitkan. Tasbit itu thabbatakallahu bil gaulis thabit. Dirangkum dengan ada istilah talqinul mayit. Karena di situ dia akan ditanya sama Allah. Habis itu tahlilin dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ya. Setelah itu selesai.